Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kami bisa melanjutkan kembali membaca Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 141 sampai dengan ayat 150 beserta terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Itulah kelompok para nabi yang masanya telah berlalu. Untuk mereka apa yang mereka usahakan, sedang untukmu apa yang kamu usahakan pula, dan kamu tidak akan dimintai pertanggungjawaban sehubungan dengan apa yang mereka lakukan. Sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha qul lillahil masyriqu wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Orang-orang yang bodoh di antara manusia ada yang akan berkata, apa gerangan yang terjadi dengan orang-orang Islam itu sehingga mereka berpindah kiblat dari kiblatnya yang lama? Katakanlah, seluruh kawasan timur dan barat kepunyaan Allah, dan menunjuki orang-orang yang dikehendakinya ke jalan yang lurus. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Dan beginilah kami jadikan kamu umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi terhadap manusia, dan agar Rasul menjadikan saksi terhadapmu. Dan kami tidak menjadikan kiblat yang menjadi kiblatmu yang dahulu, hanyalah hendak mengetahui siapa yang benar-benar mengikuti Rasul dan siapa pula yang berputar haluan. Perpindahan kiblat itu memang berat dirasakan, kecuali oleh orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, sebab Allah Maha Penyantun dan Maha Penyayang terhadap manusia. Catatan: maksudnya pelopor dan adil berarti sama tengah antara dua pihak, di mana satu pihak sangat keterlaluan dalam menanggapi agama, sedangkan pihak yang lain melalaikannya. Pihak pertama begitu terikatnya kepada masalah rohani, mereka lupakan sama sekali
masalah keduniaan dengan segala kenikmatannya. Sebaliknya pihak yang kedua tenggelam dalam kenikmatan dunia dan tidak memperdulikan nilai-nilai rohani. Begitulah citra manusia sebelum Islam. Mereka tidak menyadari bahwa manusia itu terdiri dari tubuh dan roh. Masing-masing mempunyai hak. Kalau Anda boleh saja mengatakan bahwa manusia itu adalah perpaduan antara hewan dan malaikat. Malaikat mempunyai hak rohaniah, sedang hewan mempunyai hak jasmaniah. Maka manusia mempunyai kedua hak itu sekaligus. Maka keutuhan manusia itu ialah dengan memberikan kedua hak itu kepadanya secara bersamaan. Islam datang memberikan kedua hak itu secara berdampingan, baik hak rohaniah maupun hak jasmaniah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin telah mempelopori umat seluruhnya ke arah jalan tengah yang lurus di antara kedua golongan tadi, dengan memberikan masing-masing hak kepada yang patut menerimanya. Qiblatan tardaha fawalli wajhaka syadral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syadrah wa innal ladzina utul kitaba la ya'lamuna annahul haqqu mir rabbihim wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Kami sering melihat mukamu menengadah ke langit. Sekarang kami arahkan mukamu ke arah kiblat yang kau senangi, maka arahkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Seterusnya, dimanapun kamu berada, arahkanlah mukamu ke arah sana. Sesungguhnya para ahli kitab tahu betapa perpindahan kiblat itu benar-benar perintah Tuhan mereka, dan Allah tidak pernah lengah terhadap apa-apa yang mereka lakukan. Catatan: Nabi sering menghadapkan muka ke langit dan berdoa supaya kiblat dialihkan dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Ka'bah di Mekah, sebab Ka'bah adalah kiblat Nabi Ibrahim, nenek moyang beliau sendiri. Doa Nabi ini diperkenankan oleh Tuhan, lalu diperintahkan supaya beliau menghadapkan muka ke arah Masjidil Haram pada waktu sholat. Perintah itu berlaku juga bagi umat beliau, kecuali kalau ada dalil yang mengatakan bahwa sesuatu perintah khusus ditujukan kepada beliau saja. Pada doa Nabi ini dapat kita ketahui bagaimana beliau selalu mendambakan supaya kiblat dipindahkan ke dari Masjidil Aqsa di Palestina ke Masjidil Haram yang lokasinya berada di tanah tumpah darah beliau sendiri. Catatan kedua, kalimat ke arah sana maksudnya ke arah Ka'bah, jadi bukan persis ke Ka'bah. Ini dimaksudkan untuk kesatuan dan persatuan kaum muslimin di seluruh dunia, bukan maksudnya menyembah Ka'bah itu. Walain ataital ladzina utul kitaba bikulli ayatin ma tabi'u qiblatak wa ma anta bitabi'in qiblatahum wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'd
min ba'di ma ja'aka minal ilm innaka idzal laminaz zalimin. Sekalipun engkau kemukakan keterangan lengkap kepada ahli kitab, mereka tidak akan mau mengikuti kiblatmu. Engkau pun tidak pula akan mau mengikuti kiblat mereka. Selanjutnya, sebagian mereka tidak mau mengikuti kiblat yang lain. Dan jika kau ikuti kemauan nafsunya setelah engkau menerima keterangan yang meyakinkan, tentu engkau terbilang yang zalim. Catatan, maksudnya orang Yahudi dan Nasrani tidak akan mau mengikuti kiblatmu, dan begitu sebaliknya masing-masing memegang teguh pendiriannya. Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun. Mereka yang kami beri Alkitab mengenal Muhammad sama seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, namun sebagian mereka menyembunyikan kenyataan itu padahal mereka mengetahuinya. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar itu ialah wahyu yang datang dari Tuhanmu, bukan yang dikatakan oleh orang Yahudi dan Nasrani. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu. Catatan, pada waktu Nabi masih berkiblat ke Masjidil Aqsa di Palestina, orang-orang Yahudi bercakap-cakap secara sesama mereka, Muhammad itu mengingkari agama kita, tapi dia berkiblat ke kiblat kita. Aneh bukan? Kalau tidak karena agama itu, maka dia tahu kiblat. Lalu Nabi mulai tidak menyenangi kiblat Yahudi itu. Ikutilah yang benar, sebab ini wahyu Allah. Sebab itu jangan ragu-ragu dan jangan dipedulikan ocehan orang Yahudi itu. Walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'a innallaha ala kulli syai'in qadir. Bagi masing-masing umat ada kiblat tersendiri yang dihadapinya, maka berlomba-lombalah mengerjakan kebaikan dimanapun kamu berada. Allah pasti mengumpulkan kamu semua. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Catatan, di sini disebutkan kebaikan secara umum untuk mengetahui secara terperinci. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa innahu lal haqqu mir rabbik wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Dari manapun kau berangkat dalam perjalananmu, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dalam sholatmu. Begitulah cara yang benar dari Tuhanmu, dan Allah tidak lalai memperhatikan apa-apa yang kamu lakukan. Wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah li'alla yakuna linnasi 'alaikum hujjatun illal ladzina zalamu minhum
fala takhshawhum wakhshawni waliutimma ni'mati 'alaikum wala'allakum tahtadun. Dari manapun kau berangkat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Dimanapun kamu berada, hadapkanlah mukamu ke arah sana, supaya tidak ada alasan bagi orang Yahudi dan musyrik untuk menentangmu, kecuali dari orang zalim. Maka janganlah kamu takut kepada mereka, namun takutlah kepadaku, lagi pula supaya ku sempurnakan nikmatku kepadamu, dan supaya kamu dapat petunjuk. Catatan: perintah berkiblat ke Masjidil Haram sebagaimana yang tersebut pada ayat ini diulang sampai 3 kali. Kalau perintah itu dipatuhi dengan baik, ada 3 manfaat yang dapat diraih oleh kaum muslimin sebagai berikut. 1. Kaum pembangkang Yahudi dan Nasrani serta kaum musyrik tidak ada alasan untuk membantahnya, sebab mereka tahu bahwa itu adalah perintah Tuhan, dan mereka tahu pula bahwa Muhammad adalah turunan Nabi Ismail yang berkiblat ke Ka'bah. Maka adalah wajar kalau Muhammad mengikuti jejak Nabi Ismail. Yang kedua, kaum muslimin telah mempunyai kiblat tersendiri pada rumah Allah Masjidil Haram yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, nenek moyang beliau sendiri. Jika dalam peristiwa ini dapat dibuat perumpamaan, maka kaum muslimin tak ubahnya dengan orang yang telah mempunyai rumah sendiri setelah bertahun-tahun lamanya tinggal di rumah kontrakan. Yang ketiga, mendapat petunjuk Allah karena telah berdiri di atas jalan yang benar. Sebaliknya, bila perintah itu diabaikan oleh kaum muslimin, maka kaum pembangkang mempunyai alasan untuk mementahkan alasan kaum muslimin. Misalnya mereka berkata, hangat-hangat tahi ayam, maksudnya sekali 2 kali dipatuhi, sesudah itu tidak. Dan tidak mustahil orang-orang munafik akan ikut latah pula mencela kaum muslimin. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Alhamdulillah telah kami bacakan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 141 sampai dengan ayat 150 beserta terjemahannya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video berikutnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.